Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 13-14 yang menyatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau garam menjadi tawar, apa yang terjadi? Tentu kalau garam menjadi tawar, dia tidak berfungsi lagi, atau dalam bacaan kita hari ini dikatakan tidak berguna sama sekali selain untuk dibuang dan diinjak-injak orang. Saudara, garam menjadi tawar. Apakah hal ini dapat terjadi secara kimiawi? Tampaknya hal ini masih dipersoalkan. Ada seorang penulis bernama W.M. Thomson. Dia menulis buku The Land and the Book. Dia pernah menyatakan dalam bukunya bahwa garam Palestina yang kotor itu bisa menjadi tawar. Sekalipun demikian, ilustrasi Yesus tentang garam yang menjadi tawar mungkin hanya sebuah kiasan untuk menunjukkan keganjilan dari seorang Kristen atau orang percaya kepada Kristus yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, artinya tidak berguna. Nah, saudara, hidup Kristen adalah hidup yang berarti, sebab dia menghidupi hidupnya karena anugerah yang diterimanya dari Allah. Dan anugerah Allah itu kita sadari begitu mahal harganya dan sangat berarti, karena kita telah ditebus dengan pengorbanan Kristus yang luar biasa di atas kayu salib. Maka itu hidup karena anugerah mestinya direspon dengan persembahan syukur dalam kehidupan yang kita jalani bersama dengan sesama kita. Hidup Kristen yang dibarui ini seharusnya bisa menjadi sarana menjangkau orang lain untuk mengalami anugerah yang sama. Namun, masalah yang timbul adalah ketika anak-anak Tuhan kehilangan kegunaannya sehingga ia dikatakan tidak berharga sama sekali atau tidak berguna lagi. Maka itu Yesus mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan, para pengikutnya adalah garam dan terang dunia. Saudara, garam dan terang adalah dua hal yang penting dalam kehidupan. Saudara bayangkan jika saudara masak tanpa garam, maka tentu tidak ada rasa. Artinya garam menjadi penting. Bayangkan jika berkendaraan di jalan tol di malam hari tanpa cahaya sama sekali. Apa yang terjadi? Maka terang, cahaya itu menjadi penting. Maka itu saudara, garam dan terang dua hal penting. Maka ketika Yesus berkata kamu adalah garam dan terang, itu artinya kita itu penting untuk memberi dampak bagi kehidupan. Dunia ini gelap saudara, memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia ini membusuk, membutuhkan garam untuk mencegahnya. Sebagai garam, anak Tuhan harus berfungsi untuk mencegah kebusukan dan kebobrokan moral yang semakin merajalela saat ini. Ia harus menghadirkan kehidupan yang mempersaksikan Allah sehingga orang lain rindu juga untuk mengenal Allah dan menikmati anugerah Allah itu. Sedangkan terang berfungsi menyingkapkan kegelapan dan menuntun orang pada jalan yang benar. Terang tidak boleh ditutupi, apalagi disimpan. Di ayat 15 kalau kita baca. Fungsi orang Kristen sebagai terang adalah menyuarakan kebenaran dan keadilan. Pengikut Kristus harus berani berkata kepada orang lain bahwa salah adalah salah dan dosa adalah dosa. Ia harus memberi tuntunan pada orang lain untuk menemukan kebenaran di dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara, perintah ini harus diterapkan dengan berani dan sungguh-sungguh, karena akan ada banyak tantangan yang berusaha meredupkan terang kita dan menggagalkan fungsi kita sebagai garam di dalam kehidupan ini. Maka itu kita harus masuk dan terlibat dalam kehidupan masyarakat dan memberikan pengaruh yang positif sebagai garam, sebagai terang. Firman Tuhan harus kita nyatakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita belajar terus, berusaha terus, membarui hidup terus, mempertahankan nilai-nilai tolak ukur yang baik dan gaya hidup Kristiani yang terus dibaharui sebagai
bagian dari ucapan syukur kita karena anugerah Allah itu yang sudah menyapa kita. Jadilah peka dan tolaklah segala tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila kita setia mengikuti jalannya, kita akan memberikan pengaruh yang menyehatkan, tentunya bagi orang-orang di sekitar kita yang terdampak dengan apa yang sedang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka itu perhatikan dengan baik saudara, orang Kristen yang kekristenannya tidak nyata, tidak berguna bagi sesamanya, dan dia tidak berfungsi sama sekali di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya kita masing-masing bisa menjadi garam, bisa menjadi terang, bisa memberi pengaruh yang baik, memperkenalkan orang kepada orang lain anugerah Allah yang kita terima itu dengan ungkapan syukur, dengan tindakan, dengan pembaruan hidup yang terus-menerus dibarui dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita. Amin.